Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Christian Albert, saya dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek akhir kami dari Praktikum Jarkom, yaitu membuat sebuah studi kasus di mana sebuah perusahaan memiliki dua buah kantor cabang, yaitu Panam dan Markoyan, dan masing-masing dari kantor cabang ini memiliki dua buah divisi, yaitu admin dan keuangan. Jadi ini topologi yang kami gunakan pada Cisco Packet Tracer. Kami menggunakan tiga buah router dengan nama Panam, Pusat, dan Markoyan, lalu menggunakan dua buah switch, yaitu switch Panam dan switch Markoyan, dan menggunakan 4 buah PC, di mana masing-masing PC ini merepresentasikan masing-masing divisi yang ada pada setiap kantor cabang. Jadi ada dua PC admin dan dua PC keuangan. Nah, di sini kabel yang kami gunakan untuk menghubungkan antara PC ke switch dan switch ke router itu menggunakan kabel copper straight through dengan menggunakan port fast Ethernet, dan untuk menghubungkan antara router ke router itu menggunakan kabel serial DCE dan menggunakan port serial. Di sini kita langsung masuk saja ke konfigurasi pada CLI switch-nya, masuk ke switch Panam, akses CLI-nya, lalu berikan perintah enable configure terminal, lalu buat sebuah VLAN dengan ID 10 dan beri nama admin, buat sebuah VLAN lagi dengan ID 20 dan beri nama keuangan. Lalu atur agar interface Fast Ethernet 01 itu menjadi port switch untuk VLAN 10 yang sudah dibuat, yaitu yang bernama admin. Exit, lalu buat sebuah komen lagi di mana interface Fast Ethernet 02 akan menjadi port switch untuk VLAN 20 atau VLAN keuangan. Lalu atur agar interface Fast Ethernet 024 itu menjadi port switch untuk transport atau port switch yang akan membawa lalu lintas data dari banyak VLAN antar switch atau ke router. Lalu exit, lalu kita masuk ke switch Markoyan atau switch yang satunya lagi, lalu lakukan komen yang kurang lebih sama, yaitu buat dua buah VLAN dengan ID 10 dan 20 dan beri nama admin dan keuangan, lalu atur agar interface 01 itu menjadi port switch untuk VLAN 10 atau VLAN admin, dan atur agar interface Fast Ethernet 02 itu menjadi port switch untuk VLAN 20 atau VLAN keuangan. Lalu atur interface dari Fast Ethernet 024 untuk menjadi port switch untuk terang mode. Sekian bagian dari saya. Untuk materi berikutnya atau penjelasan berikutnya akan teruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan konfigurasi yang dilakukan oleh kawan saya, yakni dikonfigurasi pada router Panam. Jadi router Panam kita akan mengaktifkan dulu internet fast Ethernet 0/0 ya. Lalu kita aktifkan juga sub interface pada port tersebut untuk VLAN 10, dan kita daftarkan IP untuk sub interface ini adalah 192.168.10.1 dan subnetnya 255.255.255.255 dan 0. Begitu juga dengan VLAN 20 untuk sub interface-nya. IP-nya 192.168.20.1.255.255.255.0. Baik, terus itu untuk interface. Nah, lalu di sini kita aktifkan juga dan kita tambahkan IP pada port serial 0/0/0 dengan IP 10.0.0.1 dengan /252. Begitu juga dengan pada router Markoyan. Pada router Markoyan kita di sini mengaktifkan juga port interface fast Ethernet 0/0 ya. Serta sub interface untuk VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 kita menggunakan 30.1 dan VLAN 10 kita menggunakan 30.1, dan untuk VLAN 20 itu kita menggunakan 40.1. Nah, baik. Untuk serial 0/1/0 kita menggunakan IP 10.0.0.5 dengan /30. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke router pusat. Router pusat kita masukkan IP untuk serial 0/0/0 ya, yakni dengan 10.0.0.2 dengan /30. Dan lupa untuk kita aktifkan. Lalu untuk serial 0/1/0 itu 10.0.0.6 dan aktifkan. Nah, baik. Jadi di sini kita masuk lagi ke router Panam dan kita lakukan routing untuk network 30.0 untuk network pada 30.0 dan 40.0. Oke, masuk ke router Markoyan, kita routing untuk network 10.0 dan 20.0. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke router pusat. Di sini kita routing untuk 10.0, 20.0, 30.0 dan 40.0. Oke, baik. Di sini 40.0. Nah, mungkin untuk settingan router pada konfigurasi ini hanya itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vina. Akan disetting IP address, subnet mask, dan default gateway-nya.
Itu dengan klik PC, lalu pilih desktop, pilih IP configuration. Nah, masukkan seperti tampilan berikut. Setelahnya dilakukan pengujian, di sini setiap PC itu masih bisa berkomunikasi tanpa ada batas. Nah, untuk membatasi agar PC dalam VLAN yang sama yang dapat berkomunikasi antar cabang, itu akan dikonfigurasi akses control list-nya. Itu klik router pusat, masuk ke CLI. Nah, kemudian dikonfigurasi nya dengan nama blok interVLAN. Kemudian ketikkan IP yang diblokir. Kode atasnya. Nah, kemudian dengan permit, maka IP selain IP yang telah di list sebelumnya akan diizinkan semua lalu lintas. Kemudian masuk ke interface serial 0 per 0 per 0. Di sini ACL diterapkan pada arah inbound, begitu pula pada serial 0 per 1 per 0. Kemudian dilakukan pengujian. Nah, di sini hanya PC dalam VLAN yang sama yang akan sukses, yaitu PC admin dalam cabang Panam ke PC admin dalam cabang Marpoyan dan sebaliknya, lalu PC keuangan dalam cabang Panam ke PC keuangan dalam cabang Marpoyan.